Apakah menikah itu solusi terbaik untuk mengatasi kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme? Banyak sekali saran dari orang-orang yang mungkin Anda juga udah pernah mendengar. Menikah aja lah untuk mengatasi kecanduan pornografi daripada nonton video porno terus, daripada nonton bokep terus. Mending nikah aja, bisa menyalurkan hasrat tersebut pada tempat yang halal, pada istri. Dan apakah memang selalu seperti itu? Apakah secara Islam menikah itu adalah solusi paling ampuh dalam mengatasi kecanduan PMU? Di video kali ini saya akan memberikan jawaban pertanyaan tersebut. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda. Misi saya dalam channel ini adalah membantu pria muslim berusia 25 sampai 40 tahun dalam mengatasi kecanduan pornografi. Yang mungkin Anda sekarang ada di usia matang, yang mungkin berpikir untuk menikah, atau Anda sekarang sudah memiliki keluarga tapi Anda berusaha untuk keluar dari kecanduan pornografi. Silahkan subscribe channel saya karena saya akan sering membahas masalah pornografi ini yang sudah semakin meluas. Oke, kita langsung saja ya. Berbicara soal menikah, kita tahu bahwa menikah itu memang adalah sebuah hal yang baik ya. Memang ada sebuah anjuran dari Islam sendiri. Siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan menikah di sini adalah ibadah, bukan cuma sekedar solusi. Menyalurkan nafsu dalam hubungan halal, itu ketenangan spiritual dan stabilitas emosional. Dan kita akan cari tahu sih sebenarnya manfaat menikah itu apa, selain untuk menyalurkan nafsu secara halal ya. Tentu saja menikah menghindarkan dari dosa besar. Anda udah berkomitmen dengan istri Anda menundukkan pandangan, Anda cuman melihat istri Anda, wanita itu cuman istri Anda gitu ya, dan meningkatkan kasih sayang, rasa aman dalam hubungan. Tentu saja ketika sudah berada di sebuah lingkup keluarga yang sudah sah, otomatis akan memberikan rasa yang lebih aman, menyeimbangkan energi seksual secara sehat. Karena kita tahu bahwa energi seksual itu ada, secara kita berbicara soal energi gitu ya, energi seksual itu kan energi yang besar, energi untuk membuat sesuatu. Jadi kita bisa menyeimbangkan energi tersebut dalam sebuah keluarga yang terjalin berdasarkan agama. Dan Allah menjadikan hubungan suami istri itu sebagai sakinah, mawadah, dan rahmah gitu ya. Dan itu memang tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Menikah itu adalah sebuah aktivitas yang sakral, suci, dan mulia. Dan apakah kita bisa berpikir bahwa menikah itu menjadi sebuah solusi atas sesuatu yang menjadi problem Anda sekarang? Nikah bukanlah sebuah jalan pintas ya. Karena kenapa? Ketika kita berbicara PMO itu bukan cuma sekedar hasrat doang ya. Bukan sekedar sebagai pria wajar kita punya hawa nafsu. Ya memang kita tuh sebagai manusia wajar punya hawa nafsu. Tapi kalau berbicara kecanduan PMO, kita berbicara tentang edik. Ini udah ada sebuah kerusakan pola pikir dan habit kebiasaan. Tidak cuma sekedar wajar, aku kan pria jadi aku nonton porno. No, tidak sama sekali. Ini ada sebuah kesalahan pola pikir, kesalahan mindset. Ini yang harus Anda pahami. Dan banyak orang yang mengira kalau udah halal pasti sembuh. Nah, ini pertanyaan, ini problemnya ini. Ntar kalau udah nikah pasti sembuh deh. Ntar kalau misalnya udah dapat pasangan yang halal pasti sembuh. Berapa jaminan kesembuhan tersebut? Kenyataannya justru itu menjadi sebuah bencana rumah tangga yang baru. Terlepas dari kondisi ekonomi dan lain-lain, ini jadi akan memicu banyak masalah dalam rumah tangga. Dan di sini ada sebuah study case yang saya ambil dari sebuah website. Ini saya akan bacakan ya. Saya sudah menikah 15 tahun, bayangkan 15 tahun. Ternyata suami saya mempunyai kebiasaan jelek dari masa mudanya sampai sekarang, yaitu mendownload dan menonton film porno. Beberapa kali saya mendapati video tersebut di HP-nya. Jika sudah begini, biasanya film tersebut saya hapus. Setelah saya hapus, saya infokan ke suami. Jika videonya sudah saya hapus, selalu melakukan kesalahan yang sama. Bahkan saya mengancam jika suatu kedapatan saya akan memotong jenggotnya. Terus terang saya sedih karena melihat penampilan yang sunnah tetapi masih punya kebiasaan maksiat seperti itu. Nah, ini dari kasus ini, dari pertanyaan dari orang ini, kita bisa melihat bahwa kebiasaan yang suaminya bawa ketika masih muda, apakah otomatis hilang? Ternyata faktanya tidak. 15 tahun, bayangin. 15 tahun.
15 tahun kecanduan pornografi dan masih berkeluarga, ini menjadi sebuah bencana. Istrinya juga pasti merasakan ketidaknyamanan dan ini jelas mengganggu hubungan keluarga. Dan di sini hebatnya Islam memberikan sebuah solusi. Kalau yang tadi saya singgung di atas, kalau orang yang belum bisa tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka menikahlah. Ya, tapi ada beberapa kondisi seperti katakanlah kecanduan pornografi dan mungkin belum siap secara mental, belum siap secara ekonomi. Maka daripada dipaksakan, ada solusi dari Islam yang ini juga cukup ilmiah ya. Seperti puasa Senin Kamis. Kita tahu bahwa puasa ini sangat bagus, menurunkan energi syahwat, mengajarkan kontrol dan kesadaran. Saya sendiri juga punya pengalaman ketika saya puasa Ramadan, hawa nafsu itu sangat bisa ditekan karena mungkin tidak ada kalori yang masuk sehingga kita tuh untuk berpikir yang jorok-jorok tuh tidak kepikir gitu ya. Atau mungkin secara logika ketika Ramadan kita tuh malah justru banyak kegiatan sehingga itu tuh bisa mengalihkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Dan ini kita bisa ambil pelajaran mungkin kalau misalnya nggak Ramadan ya Senin Kamis atau puasa Daud itu justru lebih bagus. Dan ini dari saran dari Al-Ghazali dalam bukunya tersebut. Kurangi makan berat dan daging merah. Dan yang saya tekankan di sini bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal ya. Daging merah itu halal. Tapi berusahalah untuk membatasi konsumsi daging dan makan berlebih. Karena kalau makan berlebih itu akan memicu syahwat liar. Apalagi makan daging merah. Tubuh akan panas, tubuh akan merasa harus menyalurkan hasrat tersebut. Dan dalam bukunya Al-Ghazali ini dituliskan juga bahwa ya kita harus mengurangi daging merah, tapi bukan mengharamkan, bukan setiap hari makan daging merah, tapi mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Apalagi kita mau hari raya kurban, kita bisa batasi konsumsi daging merah. Ini solusi dari Islam yang juga ada di bukunya Al-Ghazali ya. Dan ini terbukti secara ilmiah ya, studi diet nabati membantu mengurangi impuls seksual dan menstabilkan hormon. Dan kita lihat realita aja. Orang-orang kalau misalnya kita melihat biksu-biksu yang di agama Buddha itu kan mereka kan memang berpantang untuk menikah dan ibaratnya memang mendedikasikan hidupnya tidak menikah seumur hidupnya. Sehingga pola diet mereka itu mereka tuh tidak memakan daging dan mereka makan nabati, dietnya nabati, tumbuh-tumbuhan, vegetarian. Karena memang ada tujuannya untuk menurunkan syahwat liar tadi, syahwat seksual. Tapi Anda tidak harus menjadi seperti itu. Ya kita tahu bahwa kita punya solusi berdasarkan Islam. Kita punya agama yang lebih menawarkan solusi yang menurut kita lebih cocok bagi diri kita. Dan di sini saya lampirkan contoh-contoh hal-hal yang meningkatkan dan mengurangi sexual desire atau hawa nafsu gitu ya. Anda bisa screenshot di sini ya. Ada carrot, onion, meat, daging juga kan, telur, melon, kemudian fresh milk dan hal-hal yang mengurangi hawa nafsu atau syahwat secara seksual adalah tidak makan malam, not eating dinner, dan cobalah untuk mandi dengan air dingin. Ini Anda bisa screenshot di sini. Saya tidak akan bacakan semuanya. Dan ya ini bisa menjadi sebuah strategi bagi Anda yang Anda itu belum menikah dan Anda masih ada ketakutan karena Anda merasa Anda belum sepenuhnya bebas dari kecanduan pornografi. Anda mungkin nonton seminggu sekali, Anda nonton 2 minggu sekali, dan Anda tidak mau membebankan itu pada istri Anda. Anda bisa mengurangi ini pelan-pelan. Anda kurangi nafsu seksual Anda. Selain di sini juga ada bagaimana caranya tadi fasting juga bisa mengurangi hasrat seksual. Dan ini khusus untuk Anda yang belum menikah. Cobalah latih diri Anda sekarang. Hindari posisi yang segitu-gitu aja. Dalam artian mungkin Anda kebanyakan rebahan di sini, kebanyakan Anda tidak banyak aktivitas fisik dan sosial, kemudian
cobalah untuk lebih aktif bersosial, karena ketika Anda di dalam kamar itu kebanyakan hal tersebut akan muncul. Blokir konten, terapkan puasa Senin Kamis. Kalau misalnya Anda belum siap nikah, kurangi konsumsi makanan berat di malam hari. Ini penting, terutama daging ya. Gantilah waktu luang dengan hal yang membangun. Baca Quran mungkin, kemudian bikin karya, menghafal Al-Quran, banyak sholat sunnah, banyak hal secara Islami yang bisa Anda Anda lakukan. Membaca bukunya Al-Ghazali mungkin, baca buku-buku tentang Islam, pengembangan diri. Anda bisa melakukan itu semua. Dan ini adalah pengingat penting. Istri Anda bukan alat pemuas nafsu. Istri Anda adalah amanah, teman seperjalanan, dan ladang pahala. Jangan bawa trauma digital Anda di masa lalu ke dalam sebuah hubungan yang suci. Nikah bukan sebuah alat penyembuhan, tapi anugerah setelah proses pemurnian. Pernikahan bukan tempat pelarian. Jadi di sini yang harus Anda tahu adalah menikahlah ketika jiwa Anda itu udah bersih, hati Anda tenang, dan nafsu Anda udah tunduk. Nah, hadiahkan versi terbaik diri Anda pada istri Anda, bukan bayangan masa lalu yang belum selesai. Istri Anda itu berhak menerima versi terbaik diri Anda. Jangan limpahkan kecanduan Anda itu pada istri Anda. Kasihan istri Anda. Istri Anda adalah ladang pahala. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Dan mungkin bagi Anda yang pengen mendownload ebook yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri, Anda bisa download, linknya ada di deskripsi. Ebook ini berdasarkan pengalaman saya dengan pendekatan sains dan Islami secara ringan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.